Shalom, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Terlebih pada hari ini, terima salam dari kami, selamat hari Natal. Kembali kita bertemu dalam sapaan teduh kita di tanggal 25 Desember ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, berkat penyertaan-Mu menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Di hari yang baru ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa menerima berkat yang baru, menerima nafas kehidupan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Memulai hari kami Bapa, kami ingin menerima sapaan teduh di mana firman Tuhan yang akan menjadi pegangan teguh dalam kehidupan kami, terlebih dalam menjalani hari kami. Bapa, Engkau memberkati kami dan Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman-Mu ini bisa kami terima dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang berinkarnasi dan mati untuk dosa-dosa kita, sebenarnya itu bukanlah hadiah yang kita dapatkan dengan usaha kita. Kehadiran dan kematian Yesus untuk dosa-dosa kita, sebenarnya itu bukan buah dari sesuatu yang bisa diapresiasi dari apa yang kita lakukan. Tetapi ini adalah hadiah cuma-cuma yang datangnya dari Tuhan. Dan sebenarnya ini pemberian yang sebenarnya ini tidak layak kita terima. Tapi hanya dari inisiatif Tuhan sendiri saja yang membuat kita layak untuk menerima itu. Hidup kekal ada di dalam Anaknya dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Dan adalah tidak mungkin untuk memiliki hidup yang kekal tanpa mempunyai Kristus dalam hati kita. Karena hidup kekal diberikan oleh Anak Allah, maka hidup kekal tidak bisa dinikmati tanpa Dia. Jadi adalah sia-sia mengharapkan kemuliaan kekal jika tidak mempunyai Kristus di dalam hati kita. Secara biologis kita pasti mati, tapi secara rohani kita tidak akan mati karena Kristus. Itu terjadi karena kedatangan Yesus ke dunia. Pada saat kita percaya Kristus, saat itu juga kita sudah mempunyai hidup yang kekal. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda sudah mempunyai hidup yang kekal. Bukan belum dan bukan nanti, tetapi sudah. Simbol paling cocok di dalam Alkitab adalah sebuah biji. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua pasti mati. Akan tetapi, kalau mati sebagai biji yang masih bagus, maka kita tidak akan binasa. Bukankah kalau kita menanam biji jagung misalnya, atau biji mangga misalnya kita tanam, maka ia tidak akan binasa, melainkan dia tetap eksis sebagai sebuah pohon. Biji yang ditanam itu kemudian muncul sebagai sebuah pohon. Di Alkitab, kebangkitan kita dilukiskan dengan biji tanaman. Jadi ketika kita mempunyai satu biji tanaman, kita memang belum mempunyai satu pohon, tapi kita punya benih satu pohon. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita belum hidup kekal, namun kita punya benih hidup kekal itu. Benih itu adalah iman percaya kita kepada Yesus, kepada Anaknya, yang kepadanya hidup kekal itu ada. Jadi iman yang sungguh bukan sekedar mempercayai sesuatu, tapi mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada sesuatu itu.
yaitu kepada Tuhan. Nah, kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, sehingga kita hidup bukan untuk kita, mati bukan lagi untuk kita, tetapi baik hidup ataupun mati, kita ini miliknya Tuhan. Hidup tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi terarah dan tertuju kepada Tuhan. Tuhan menderita untuk kita. Dan ada kalanya kita juga hidup menderita untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan mati untuk kita, dan kita mati pun nantinya untuk Tuhan. Cuma itu? Tentu tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua itu adalah supaya pada akhirnya nanti kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan dan menang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas sapaan firman-Mu yang sudah menyertai kami, yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami tetap beriman teguh kepada Tuhan, kepada Yesus, yang kepadanya diberikan hidup yang kekal, sehingga kami pun beroleh hidup yang kekal itu juga. Engkau juga Bapa yang memberkati semua jemaat-Mu di GBKP Runggun Cijantung. Engkau yang memberkati pelayan Tuhan yang ada di sana, dan Engkau Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Engkau yang memberkati setiap keluarga yang ada di sana, dan Engkau memampukan mereka melewati segala sesuatu beban kehidupannya. Engkau yang memberikan kecukupan dari segala apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan yang ada di Runggun Cijantung ini pun tetap mengingat kasih karunia Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Bapa yang di surga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Demikianlah sapaan teduh kita pada hari ini. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati.